Oh, say can you see America? Yeah. Oke, kenapa politik Amerika terbagi dua ya? Kalian begini aja kayak gini ya. Di Indonesia Gerindra, PDI, Demokrat, PDI lagi, PKB, Golkar, Golkar lagi. Lalu yang paling pertama adalah PNI. Jadi presiden di kita beda-beda kayak gitu ya untuk partainya. Cuman untuk di Amerika ya, dari yang paling baru ya kayak Trump, Biden, Trump lagi, Obama, George Bush, Clinton, George Bush senior, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Nixon, Johnson, Kennedy, Eisenhower, dan Truman, semua cuma dari dua partai aja. Kalau nggak Demokrat, Republik. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Walaupun aslinya sebenarnya lebih banyak ya dari dua itu ya. Ada Libertarian, ada Green Party, Constitution, Working Family Party, Forward Party, Socialist Party kayak gitu ya. Cuma tetap mayoritasnya dua tadi ya. Kalau nggak Demokrat itu adalah Republik. Kenapa cuma ada dua? Atau setidaknya kenapa cuma dua yang mayoritas? Kayak gitu ya. Misalkan yang satu 48, yang satu 49, sisanya cuma 1-2% kayak gitu ya. Bener-bener dikit. Nah, alasannya ada di sistem pemilihan, yaitu winner takes all ya. Jadi yang menang ambil semua kayak gitu ya. Maksudnya gimana yang menang ambil semua? Kita contohin aja ke pemilihan presiden kayak gitu ya. Untuk di Amerika kan ada 50 states ya, makanya kenapa bintangnya ada 50. Kalian hitung aja ya, itu bintangnya ada 50 dan itu menandakan 50 state. Mungkin kalau di kita provinsi ya, kalau di Indonesia provinsi. Di Indonesia kan provinsinya 38. Itu juga untuk Papua ada yang masih baru kayak gitu. Kalau nggak salah 2-3 tahunan ya. Tapi intinya di Indonesia cuma 38 dan di Amerika 50. Walaupun yang satu provinsi, yang satu states kayak gitu ya. Oke, balik lagi ke winner takes all kayak gitu ya. Jadi intinya sistemnya kayak gini. Ini untuk yang tahun kemarin ya, yang tahun 2024 kayak gitu ya. Antara Donald Trump dan Kamala Harris kayak gitu. Nah, untuk di California ya dengan populasi hampir 40 juta jiwa. Nah jadi untuk Donald Trump dia dapat 38,33%. Lalu untuk Kamala Harris dia dapat 58,47%. Oke, nggak pas 100 soalnya sisanya lainnya ya. Entah Green Party dan lain-lain, intinya selain Demokrat dan Republik. Nah, kalau kalian lihat sistemnya bukan Donald Trump dapat 15 juta suara kayak gitu ya, atau Kamala Harris 23 juta suara, enggak gitu. Dihitungnya dari poin atau electoral vote kayak gitu ya. Nah, untuk California dapat poinnya 54, tiap state beda-beda. Tergantung populasi lebih banyak, poin lebih banyak, populasi lebih sedikit, poin juga lebih sedikit. Yang 54 poin tadi full oleh Kamala Harris kayak gitu. Poin tuh bukan dibagi. Donald Trump karena kalah di California, dia cuma dapat 0 poin. Nah lalu yang sisanya karena sedikit sama kayak Donald Trump kayak gitu ya, 0 poin. Menarik kan? Nah kalian lihat dari 10 states paling atas aja ya, kalau 50 terlalu banyak kayak gitu. Secara total di 10 states ya, di 10 negara bagian Amerika, total Donald Trump adalah 153 poin kayak gitu ya. Dan Kamala Harris 101 poin. Kalau di total dari populasi, kalau dari vote, untuk Donald Trump 90 juta pun gak nyampe. Tapi untuk Kamala Harris 91 juta ya. Kenapa secara populasi lebih banyak yang milih Kamala tapi malah Donald Trump yang lebih banyak? Itu cukup menarik. Kadang kalau kita mikirnya agak-agak masuk akal ya, kurang masuk akal kayak gitu untuk sistem suara di Indonesia. Cuman emang di Amerika makanya kenapa cuma 2, karena sistemnya gitu, winners take all kayak gitu ya. Mungkin kayak gambling ya kalau dipikir lebih dalam kayak gitu. Tapi emang itu yang berlaku ya di Amerika. Nah, jadi di sini alasan yang cukup besar kenapa partai politik Amerika mayoritasnya cuma 2. Kenapa 2? Soalnya gini, yang ketiga karena dia dapatnya cuma 1%, 2%, 3%, jadi nggak akan kehitung. Soalnya apa? Jangankan yang ketiga, posisi kedua pun nggak dihitung kayak gitu ya. Jadi posisi 1 udah pasti kehitung ya. Posisi kedua, walaupun perbedaannya cuma 0,1%, yang penting lebih besar dia yang menang. Jadi pas di mana partai ketiga kayak gitu ya,
cuma dapatnya 2-3%, hitung-hitung buang, dihitung-hitung buang suara doang. Walaupun secara teori yang tadi juga buang suara ya. Tapi intinya jadi gak buang-buang waktu lah kalau bikin partai lagi. Walaupun ada, cuman kayak kesempatannya cukup kecil kayak gitu ya untuk independen atau partai selain 2. Nah itu alasan cukup menarik ya untuk masalah kenapa cuma ada 2. Soalnya sistem pemilihannya winner takes all kayak gitu. Oke, itu untuk alasan dasarnya. Kita balik dulu ke Indonesia ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira menurut kalian ya, partai di Indonesia seperti PDI, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, dan lain-lain, kira-kira bedanya apa? Kira-kira selain warna dan nama, yang paling mencolok apa kayak gitu ya? Kayak visi misinya apa sih? Kayak gitu. Kadang cukup bingung ya kalau ngejawab itu, soalnya walaupun ada, tapi kalau nanya se-Indonesia kayaknya agak bingung kayak gitu. Yang mereka tahu mungkin kayak gini, oh PDI, Soekarno, Megawati kayak gitu ya. Gerindra, Prabowo kayak gitu ya. Atau Demokrat, SBY. Kadang kalau di kita biasanya lebih ke tokoh. Tapi di Amerika agak berbeda kayak gitu. Tokoh ngaruh, cuman karena yang partai Amerika yang 2 tadi ya, yang Demokrat sama Republik jual kayak gitu adalah ideologi kayak gitu ya. Untuk di kita kadang ideologinya nggak tahu kayak gitu. Ideologi PDI apa sih? Ideologi Golkar apa sih? Ideologi Gerindra apa? Pasti ada ya. Mungkin lebih ke visi misi. Cuman kalau ditanya bener-bener kayaknya yang bisa jawab cuma 1-2 kayak gitu. Tapi untuk Amerika bener-bener yang dijual adalah ideologi. Untuk Demokrat ya, dia sering disebut kiri atau left kayak gitu. Banyak yang kiri ya, ini saya kiri, cuman kayaknya kalau kanan ini ya, kalau kalian dari sini ya, ini kanan kiri, oke ini kiri ya, ini kiri kalian kayak gitu ya, ini kanan saya, itu kiri kalian. Untuk Demokrat dia kiri kayak gitu ya, atau left, atau biru, atau liberal kayak gitu. Nah untuk Republik dia kanan ya, atau right, atau merah, atau konservatif ya, saya orang Sunda jadi gak bisa ngomong F. Konservatif ya, kayak gitu. Oke, untuk liberal dan konservatifnya juga udah ke ideologi kayak gitu ya. Yang satu lebih ke kebebasan, yang satu lebih menjaga kayak gitu ya. Jadi untuk dasarnya juga ya, liberal, konservatif memang udah ke ideologi kayak gitu. Sebenarnya untuk Demokrat dan Republik tahun 70-an gak terlalu lebay ya, walaupun memang kayak berbanding terbalik, tapi gak se-ekstrim sekarang. Cuman untuk dulu kayak ya hampir sama ya, tujuan sama, beda-beda dikit lah ideologinya kayak gitu ya. Cuman tahun 70-an kesini agak mulai rubah ya, terutama di tahun 90-an ya. Soalnya gini nih, ini media ya. Untuk media, entah media TV atau radio dulu ya, sekarang udah jarang mungkin kecuali di mobil. Ada aturan ya dari FCC atau Federal Communication Commission kayak gitu ya, yang udah ada dari tahun 49. Jadi kalau stasiun TV atau radio membahas isu yang kontroversial, mereka harus memberi kesempatan pandangan yang berbeda. Jadi maksudnya gimana? Biar nggak sekedar kayak ngegosip ya, entah ngegosip di warung atau ngegosip di pos ronda kayak gitu. Jadi oh ini jelek banget, oh ini jelek. Jadi ada 5 orang di situ, semua orang ngejelekin kayak gitu. Intinya lah simpelnya kayak gitu. Jadi harus ada pandangan yang berbeda. Jadi kalau mau ngebahas abortion, war kayak gitu ya, tax atau immigration kayak gitu. Jadi bukan sekedar satu pihak kayak gitu ya. Nah, namun itu dihapus kayak gitu ya pada tahun 1987. Soalnya FCC itu berargumen kayak gini, stasiun TV udah banyak ya dan radio, jadi banyak orang yang ingin cari pendapat sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau dulu mah di pos ronda tuh harus ada 2 belah pihak, untuk sekarang mah nggak apa-apa kayak gitu ya. Di pos ronda utara nggak apa-apa kayak gitu ngegosip pos ronda selatan, di selatan juga sama nggak apa-apa ngobrolin pos ronda
barat kayak gitu ya. Jadi ada 5 orang masing-masing semua ngegosip, intinya lebaynya sih ya, nggak persis kayak gitu, cuman lebaynya kayak gitu. Jadi tambahan lain aturan awal, jadi takut membicarakan hal kontroversi kayak gitu ya, soalnya harus ada dua belah pihak, jadi repot lah, daripada diomongin mending enggak kayak gitu. Dan kadang hal kontroversial itu sebenarnya harus diomongin kayak gitu ya, cuman nyiapin dua belah pihak itu cukup sulit. Nah, jadi dari tahun 1987 ya, terutama untuk di media kayak gitu ya, ada opini media ya, media opini kayak gitu. Jadi lebih ke menurut saya kamu gini, tanpa harus ada kedua belah pihak kayak gitu ya. Jadi lebih terbuka kayak gitu, menunjukkan sudut pandang kayak gitu ya. Polaritas media juga cukup meningkat ya setelah tahun 1987. Jadi simpelnya kadang opini pun jadi jalan ya, makanya ada beberapa stasiun TV yang memang lebih bias kayak gitu ya. Maksudnya bias gimana? Agak bias ke kiri atau ke liberal kayak gitu ya, atau agak bias ke kanan, ke konservatif. Jadi lebih kayak di pihak konservatif kayak gitu ya, di pihak liberal kayak gitu. Makanya untuk sekarang cukup umum, bahkan cukup jadi mayoritas ya, mayoritas dalam artian lebih kayak kubu kayak gitu. Maksudnya kubu gimana? Kayak di kita kalau ditanya, kamu apakah PDI atau Golkar atau PAN, Nasdem atau Demokrat, gak tahu kayak gitu ya. Kalau di kita tergantung siapa yang nyalonin kayak gitu. Tapi kalau di Amerika nggak aneh kayak gitu. Kalau ada yang nanya, apakah kamu liberal, apakah kamu konservatif kayak gitu ya, apakah kamu cenderung kemana kayak gitu ya, apakah kamu liberal ekstrim atau konservatif ekstrim. Makanya itu pertanyaan nggak aneh. Kalau di kita aneh, kamu Golkar bukan? Hah? Kayak gitu mungkin kalau di kita. Nah jadi media cukup ngaruh karena kayak memperkuat kayak gitu ya. Jadi memperkuat kayak di beberapa stasiun TV, misalnya Fox kayak gitu kan, dia lebih condong ke kanan ya, ke Republik. Dan untuk CNN biasanya lebih condong ke kiri kayak gitu ya, ke Demokrat kayak gitu. Jadi kadang yang orang tonton tuh dia Fox doang, dia CNN doang. Jadi kadang bikin orang tuh beda dunia kayak gitu, kayak di bubble kayak gitu. Untuk L paling kiri ya itu adalah far left atau paling kiri. Sebenarnya bukan far left ya, far left lebih parah kayak gitu. Cuman itu kiri ya, kiri paling kiri. Terus ada cenderung ke kiri, terus ada C itu center atau tengah atau moderat kayak gitu ya. Jadi dia lebih lihat tuh kalau ada berita tuh, menurut saya ini dari tengahnya gini. Jadi nggak bias ke kiri atau nggak bias ke kanan. Lalu ada right ya, kanan kayak gitu. Makanya tadi saya ngomongin kiri kanan, emang itu udah jadi bahasa umumnya di sana kayak gitu kan. Itu ada Fox kayak gitu ya, di kanan kayak gitu. Dan untuk CNN dia ada di kiri. Lalu ada lebih kiri lagi kayak gitu ya. Jadi kadang lebih sana lebih ekstrim, lebih sini juga kadang lebih ekstrim kayak gitu. Itu yang menarik, soalnya nyampe media pun sama kayak gitu ya. Nyampe media pun mereka lebih bias. Jadi mungkin kalau di Indonesia simpelnya kayak gini lah. Di Indonesia jarang ada liberal konservatif ya, walaupun tetap ya orang-orang ada yang liberal, ada yang konservatif. Cuma di kita jarang ke arahnya situ. Biasanya kalau lebih ke politik di kita, apakah kamu pro, apakah kamu kontra ya, pro pemerintah atau kontra pemerintah. Kadang kayak gitu. Cuman kalau di Indonesia mungkin ya, kita masukin dulu sedikit untuk kayak barusan ya, kiri kanan kayak gitu. Untuk di Indonesia apakah pro atau kontra. Kadang maksudnya tengah ya, center. Makanya saya suka center ya. Saya suka lebih ke gimana sih kalau moderat. Jadi kayak dilihat dari tengah, bukan sekedar kamu pro pemerintah atau kontra pemerintah kayak gitu. Tapi ini problem tuh harus gimana? Soalnya kadang kalau misalnya kamu kontra pemerintah dianggapnya membenci kayak gitu, atau kalau kamu pro pemerintah dianggapnya buzzer kayak gitu. Kadang jadi nggak ada jalan tengah. Nah ini cukup sering terjadi kayak gitu ya di Amerika. Makanya banyak orang udah nyari yang pengen center kayak gitu. Center tuh emang saya cuma pengen lihat berita yang emang nyata ya, nggak dibumbui sama konservatif, nggak dibumbui sama liberal. Nah ini cukup sulit terjadi ya. Cukup sulit terjadi di masalah tengah kayak gitu. Nah makanya ini kenapa media di sana nyampe ada bias kayak gitu ya. Nyampe ada bias. Soalnya ya namanya manusia biasanya lebih cenderung subjektif kayak gitu ya. Mau seobjektif gimana pun manusia tapi tetap ada kayak gitu ya, namanya subjektif. Nah yang bikin jelek ya, sebenarnya yang bikin jelek lebih ke terbagi kayak gitu ya. Makanya judul video ini adalah terbagi dua. Dan soalnya apa? Nyatanya memang sekarang
lebih terbagi dua untuk di Amerika tuh. Emang lebih ekstrim ya, terutama di media. Nah, itu harus ada garis bawah ya, terutama di media. Soalnya namanya media tuh lebih ekstrim tuh kayak gini. Misalkan ada 100 berita kayak gitu ya. Ada 100 berita, otomatis kan ada satu channel ya, channel berita, misalkan entah itu CNN atau Fox. Jadi nggak mungkin dong 100 berita per hari dikeluarin semua. Nah, dikeluarinlah yang emang menariknya. Anggap yang menarik ada 10-20 ya. Dari 1000 berita, dari 100 nyampe 1000 berita per hari, yang menarik misalnya cuma 10 nyampe 20. Nah, kenapa ngomongin bias dan kenapa penting? Yang 10 nyampe 20 berita tadi dilihat masuk kemana, nguntunginnya kemana, arahnya agak kemana kayak gitu. Misalkan untuk konservatif kan dia lebih kontra ya, bukan membenci ya, lebih kontra ke masalah imigrasi kayak gitu. Lalu untuk liberal lebih pro ke masalah imigrasi. Nah, jadi cukup menarik biasnya. Kadang soalnya kalau di kita kan kadang ini pemerintah gini, gini di berita tuh ya ada korupsi atau lain apa-apa. Kadang untuk di luar ini udah rahasia umum kayak gitu ya. Jadi yang menarik memang kayak bukan rahasia umum kalau memang media-media tuh bias kayak gitu, entah bias ke kiri atau bias ke kanan. Mungkin yang jadi pertanyaan dan alasan saya membuat video ini adalah kalau di Indonesia gimana? Apakah ada bias enggak kayak gitu ya? Biasnya kemana? Biasnya ke pro pemerintah atau ke kontra pemerintah kayak gitu. Soalnya ini nyata, yang aturan segudang pun di Amerika ya, dengan aturan ABCD-nya tetap ada masalah bias tuh. Kalau di kita gimana kayak gitu. Kayak tadi ya, kadang berita ada banyak kayak gitu, tapi dipilih satu yang emang masuk ke agenda kayak gitu. Jadi agendanya masuk gak sih? Agendanya di sini masuk gak sih? Jadi untuk di luar saya nggak masalah yang ngomongin kayak Fox, CNN, walaupun CNN ada CNN Indonesia, tapi yang saya omongin CNN luar kayak gitu, kayak MSNBC kayak gitu. Jadi, nah tapi untuk di Indonesia kayak stasiun TV kayak gitu ya, mereka bias enggak kayak gitu. Saya yakin nggak akan 100% objektif ya, wajar ada subjektif, wajar ada bias. Tapi kira-kira arahnya kemana? Soalnya toh media itu pun terkadang ada monetary kayak gitu ya. Ada uang masuk, ada uang keluar, maksudnya muter kayak gitu ya intinya. Jadi bukan rahasia umum juga kayak gitu ya. Di Amerika bukan rahasia umum untuk masalah media tuh. Belum lagi sekarang kayak di YouTube ya, atau di TikTok misalkan udah cukup banyak juga. Jadi di sini bukan tentang mana yang bagus, bukan tentang liberal bagus atau konservatif jelek, atau sebaliknya konservatif bagus atau liberal jelek. Lebih ke politik di Amerika memang terbagi dan sekarang cukup jauh kayak gitu. Terutama di dunia media kayak gitu ya. Kenapa di dunia media? Yang menarik masalah ini tuh gede di media atau sosial media ya. Di dunia nyata sebenarnya cukup stabil ya. Maksudnya stabil sebenarnya orang nggak sejauh itu. Kadang yang menarik masalah dua politik itu kayak orang tuh kayak dipaksa kayak gitu ya. Pilih paket kayak gitu. Pilih paket kiri atau pilih paket kanan kayak gitu ya. Ini yang menarik masalah dua partai tadi. Jadi walaupun terlihat simpel, tapi nggak simple sih sebenarnya ya, bagi orang simple. Jadi tinggal milih A atau B kayak gitu, kiri atau kanan. Cuman yang ini pasti bagus semua, yang ini pasti jelek semua kayak gitu. Padahal di dunia nyata dua-duanya punya lebih dan kekurangan kayak gitu ya. Nggak full bahwa kiri pasti bagus, kanan pasti jelek, atau sebaliknya kayak gitu. Sedangkan di sini ada nih emang bener aturannya bagus atau ideologinya bagus. Tapi di sini juga ada sebagian yang bagus. Jadi harusnya ngambil jalan tengah. Mungkin pas dulu ya, pas tahun 60-50 ke bawah biasanya lebih standar ya, walaupun tetap ada dua partai tapi nggak terlalu jauh kayak gitu. Tapi intinya untuk sekarang memang cukup menarik. Di media emang cukup ekstrim terlihatnya. Jadi cukup ekstrim terlihatnya kayak memang kubu-kubuan kayak gitu ya. Kamu kubu kiri atau kubu kanan. Tapi walaupun aslinya di dunia nyata sebenarnya nggak terlalu jauh juga ya, masih sama. Walaupun tetap ada bias, tapi memang secara umum masih sama. Jadi intinya mungkin video ini lebih ke menarik tuh
bukan tentang kiri kanan ya, soalnya di kita agak jarang ya masalah kiri kanan, tapi lebih ke pro dan kontra kayak gitu. Di kita kan biasanya kayak gitu, kamu pro pemerintah atau kontra pemerintah kayak gitu. Lalu ada misalkan media tadi, di kita pun kadang media tuh lebih ke oh ini pengen ngejatuhin atau ini pengen ninggiin kayak gitu. Kadang kita suka bingung kayak gitu ya. Bingungnya ini tuh mau gimana kayak gitu. Kadang banyak orang pengennya kayak gini. Oh ini korupsinya beneran berapa? Beneran korupsi atau enggak? Beneran jatuh atau enggak? Atau cuma emang manas-manasin doang. Jadi kalau di Amerika udah nggak aneh. Tapi di kita kadang kayak oh semua berita pasti bener kayak gitu. Sedangkan walaupun beritanya bener ya, by the way bias bukan bohong. Tapi lebih ke cara penyajian kayak gitu. Seperti yang untuk FCC yang sebelum dirubah ya, kadang kalau ada argumen harus ada dua belah pihak. Kadang untuk sekarang ya bebas, apalagi untuk kayak di sosial media langsung aja oh pemerintah gini bagus misalkan, padahal bohong kayak gitu ya, atau oh pemerintah gini jelek padahal datanya mana. Kadang kayak gitu. Kadang di kita terutama masalah media, apakah mungkin ada biasnya juga? Apakah mungkin ada yang terlalu pro atau terlalu kontra kayak gitu? Mungkin itu pertanyaan yang menarik ya, yang kalian bisa tulis aja di komen kayak gitu. Soalnya untuk sekarang kan udah pasti ya lagi jelek-jeleknya ya untuk tanggal-tanggal sekarang, tahun-tahun sekarang, masa-masa sekarang. Cuman kadang namanya negara ya, biasanya yang saya lihat gak ada yang sempurna kayak gitu. Walaupun oh di sini ininya bagus tapi ininya kurang, di sini ininya jelek tapi ininya lumayan kayak gitu. Dan belum lagi nanti masih ada negara lain ya. Jadi saya bukan sekedar ngomongin Amerika doang. Video kemarin saya ngomongin Jerman, sekarang ngomongin Amerika. Mungkin minggu depan saya ngomongin yang lain lagi. Jadi menarik ya masalah negara. Soalnya nggak ada negara yang sempurna kayak gitu ya. Mungkin kita hanya bisa nyoba kayak gitu ya, bisa nyoba berusaha keras agar emang negara kita jadi bagus. Tapi intinya mungkin agak hati-hati ya ke masalah media, termasuk saya kayak gitu ya, termasuk saya sendiri ya. Kalau kalian misalkan oh saya nganggapnya pro atau saya nganggap saya kontra pemerintah atau pro pemerintah, nggak apa-apa, itu wajar. Soalnya itu aware kayak gitu ya, apakah dia cuma bikin propaganda doang atau buzzer atau dia full membenci kayak gitu. Soalnya nyatanya memang cukup banyak bias tuh kayak gitu ya, mau biasnya ke pro atau biasnya ke kontra. Mungkin untuk di Amerika biasnya entah ke kiri atau ke kanan, dan itu cukup nyata ya untuk di Amerika masalah bias. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Bila ada apapun bisa tulis di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Goodbye.